Halo teman-teman, berjumpa kembali di LKP Millennium Channel. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini ya kita akan coba mengulas atau membahas materi untuk SketchUp ya. Jadi SketchUp ini program untuk mendesain suatu rancang bangun ya, atau mendesain apapun sebenarnya juga bisa ya, bukan hanya untuk bangunan saja teman-teman ya. Baik, kita akan coba untuk membuat denah pada kesempatan kali ini, denah rumah tentunya ya. Jadi denah rumah ini untuk ukuran sebenarnya bebas saja. Jadi teman-teman akan mencoba dengan ukuran berapapun ya. Untuk membuat denah kita gunakan rectangle di sini ya. Rectangle tools yang ada pada tools di sebelah kiri ya, yang kita buat ya, ada kotak gitu ya. Nah, kita akan coba membuat denah misalkan dengan ukuran 14 meter kali 14 meter teman-teman. Oke, seperti ini ya. Ini 14. Bisa kita lihat ukurannya nampil di pojok sebelah kanan bawah teman-teman ya. Oke, ini pick tool. Nah, selanjutnya kita gunakan orbit tools. Kita ingin memutar gambar ini ya, atau bisa menggunakan scroll mouse pada posisi tengah, teman-teman. Kita putar, kita lihat posisinya. Selanjutnya kita gunakan dimensi untuk membuat ukurannya ya. Nanti kita tahu ukurannya 14 meter atau 1400 cm untuk panjangnya, lebarnya adalah 14 meter atau 1400 cm, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Baik, teman-teman. Oke, selanjutnya kita awali untuk pembuatan denah ini kita buat dari garasi dulu ya. Jadi kita untuk membuat marking atau membuat denah awal, kita coba marking ini kita gunakan di sini tape measure tools ya. Oke, untuk tape measure tools ini digunakan untuk membuat marking atau konsep awal ya, untuk menentukan ukuran-ukurannya. Oke, kita ukur terlebih dahulu dari posisi panjang garasinya teman-teman ya. Jadi panjang garasi kita gunakan dengan ukuran 400 cm di sini, karena satuannya saya gunakan cm ya. Jadi 400 cm untuk panjangnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya lebarnya juga kita tentukan nantinya ya di sini. Nah, ini kita tambahkan 50 cm nanti untuk denah lain teman-teman ya. Tapi coba kita awal dulu dengan denah garasi terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita tentukan lebarnya. Lebarnya dari garasi ini kita buat di sini dengan ukuran 300 cm. Oke ya, teman-teman bisa lihat posisi ukurannya ada di sebelah pojok sebelah kanan bawah teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa gunakan dimensi lagi untuk menentukan ukuran lebar dari garasi adalah 300 cm. Oke, seperti ini ya. Dimensi pada posisi panjang kita tentukan juga, kita buat supaya diketahui ya. Kita teman-teman posisikan pada posisi notes ya. Nah, seperti itu. 400 cm untuk posisi panjangnya teman-teman. Baik, kita putar lagi. Nah, seperti ini sementara untuk denah awal marking dari garasinya. Baik, selanjutnya di sini kita bisa langsung buat line-nya ya, untuk membuat awal ya dari denahnya ini. Nah, sudah terbentuk line seperti ini ya. Nah, ini teras dari bisa kita gunakan, kita bisa langsung tentukan objek dari warnanya ya. Atau kalau mau dicoba di 3D kan udah bisa, tapi nanti aja ya. Kita akan coba berikan warna dengan paint bucket tools. Paint toolsnya ya kita rotate seperti ini. Oke, kita berikan posisinya sudah kita ketahui. Oke, kita bisa tentukan warnanya di sini. Material yang kita pilih adalah warna-warna kita sesuaikan. Tentunya kita gunakan material keramik ya, tile. Sampelnya ini banyak sekali di sini teman-teman ya. Bisa pilih. Lalu kita aplikasikan ke objek yang sudah kita beri line tadi. Seperti ini. Oke, mudah sekali teman-teman. Ini bisa kita beri warna di awal ataupun di akhir ya. Kita untuk materialnya ini. Baik, selanjutnya setelah teras garasi sudah selesai kita buat. Untuk langkah selanjutnya kita bisa buatkan dengan tetap kita gunakan tape measure toolsnya tadi ya. Kita marking untuk posisi dalam garasinya sekarang ya. Dalam garasinya ini kita buat juga dengan ukuran sekitar 450 cm teman-teman ya. Oke, di sini sudah ukuran sudah ada 450 cm. Sama lebarnya tentunya teman-teman ya, yaitu 300 cm. Nah, ini posisi dalamnya. Oke, ini baru markingnya. Setelah itu kita bisa line-kan, kita beri line untuk memberikan denahnya ya. Oke, seperti ini. Oke, nah, kita klik pada posisi tengah, dia akan tersorot atau terselect ya. Artinya gambar tersebut sudah
terbentuk ruangan di situ ya. Dengan menggunakan pick tool yang ada posisi atas itu kita bisa buatkan untuk menentukan posisinya. Oke, selanjutnya kita buatkan pada posisi nanti setelah garasi ini di belakangnya kita buatkan ruang makan ya dengan ukuran 300 cm seperti ini ya. Jadi kita gunakan dimensi untuk menentukan ukurannya teman-teman ya. Oke, seperti ini 300 cm. Nah, jadi tadi sudah ada ukuran 450, 400 dan 300 cm ya. Jadi ini sisanya sudah ada di sini. Oke, kita rotate lagi. Nah, ini sudah terbentuk ya denah awal. Jadi di sini ada teras garasi dan ruang makan teman-teman pada posisi sebelah kiri ya. Oke. Dengan panjang dari ruangan posisi sebelah kiri adalah 14 meter atau 1400 cm. Dan ya dari sisa ruangan posisi belakang ini tinggal tersisa setelah terpotong tadi semuanya ya. Di sini tersisa sekitar 250 cm. Nanti di situ kita buatkan bisa untuk tempat cuci pakaian dan sebagainya ya. Di pada posisi belakang nantinya. Kita lihat posisinya. Oke. Selanjutnya setelah kita buat pada posisi kiri, di sini kita akan buatkan untuk pada posisi sebelah selanjutnya, posisi tengah ya, menuju terus ke arah kanan. Nah, kita buatkan tape measure toolnya pada posisi untuk akses pintu keluar ya, pintu dalam maksud saya. Ini kita buatkan dulu pada posisi depan dulu dari garasi ya. Kita buat pada posisi garasinya, kita beri jarak sekitar 50 cm ya. Jadi merupakan pada posisi teras rumah nantinya di sini. Ya, jadi ada tonjolan tembok dinding ya maju ke depan gitu ya. Jadi tidak sejajar pintu masuknya dari antara pintu pintu garasi maksud saya dengan pintu ruang tamu teman-teman ya. Oke, ini adalah teras dari ruang tamu kita buatkan dengan ukuran yang lebih pendek ya, yaitu 300 cm saja. Sama sebenarnya ya dengan garasi tadi ya, sama maksud saya, 300 cm juga. Oke, ini adalah terasnya. Kita buatkan line-nya di sini. Ya, oke. Bisa kita rotate. Oke. Selanjutnya kita bisa berikan warna juga atau materialnya ya, kita gunakan material keramik juga, tile ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Untuk dari posisi panjangnya tentunya lebih pendek ya. Ini ukurannya cuma sekitar 400 cm saja. Beda sama teras garasi tadi. Lebih panjang dia teman-teman ya. Oke, seperti ini dana awalnya. Oke, jadi dalam pembuatan dana kita buat dana secara bertahap teman-teman. Tentunya kita konsep terlebih dahulu di kertas gitu ya, supaya lebih mudah dalam membuat dana di SketchUp ini teman-teman. Oke, selanjutnya pada posisi teras rumah sudah, teras ruang tamu maksud saya, kita buatkan line lagi di sini ya. Nah, di sini kita buatkan terlebih dahulu menggunakan tape measure toolnya, yaitu untuk memarking posisi akses pintu keluar dari garasi teman-teman. Kita buatkan 1 meter aja ya. Sebenarnya untuk ukuran pintu kan 90 cm biasanya. Oke, setelah itu baru kita marking untuk ruang tamunya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi akses pintu garasi posisinya ada pada posisi belakang ruang tamu teman-teman. Sehingga ruang tamunya tersisa di sini adalah sekitar 350 cm ya. Oke, ini dana untuk ruang tamunya teman-teman. Jadi ruang tamunya 350 cm kali 300 cm teman-teman ya. Nah, jadi lebih lebar dari denah untuk ruang tamu ya di sini teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang ingin kursus online untuk SketchUp bisa langsung menghubungi WA yang tercantum di video ini atau bisa menghubungi IG kami di LKP Millennium. Baik, ini 1 cm adalah untuk akses pintu keluar garasi ya. Oke, 1 cm denahnya. Sehingga sisa dari untuk posisi ruang tamu garasinya tentunya tetap ya, jadi ini panjang totalnya dari 400 cm tetap ya. Jadi itu untuk garasinya 450 kali 300 cm. Oke, ini dana garasi, dana ruang makan, dana untuk teras, 2 teras ya. Baik teras garasi dan teras ruang tamu sudah selesai, dan juga ruang tamunya juga ya sudah kita buatkan di sini. Oke, ini bentuk awalnya ya. Jadi selalu kita buatkan dengan line teman-teman ya. Jadi untuk mempermudah kita dalam mengerjakan dana di dalam penggunaan SketchUp ya. Oke, setelah selesai ini baru kita gunakan tape measure lagi untuk membuat marking ya pada posisi
Oke, selanjutnya kita buat marking lagi pada posisi kamar sekarang teman-teman ya. Jadi setelah ada garasi, ruang tamu, selanjutnya pada posisi belakang lagi kita buatkan kamar di sini. Oke, ini tadi ruang tamunya 300 cm ya, sama dengan ruang tamu, dengan garasi maksud saya. Dan ini juga sama ya, kita buatkan dengan 300 cm juga ya untuk kamarnya, lebarnya maksudnya teman-teman ya. Oke, di sini untuk kamar ya, kita akan buatkan tonjolan juga di sini. Kita bikin ada semacam tembok untuk dengan model diagonal ya, sekitar 1 meter lah ya di depan. Nantinya kita buat seperti itu supaya lebih terlihat indah dari hasil bangunan rumahnya teman-teman ya. Kita tambahkan 1 meter aja sehingga agak menjorok ke depan untuk kamarnya ya. Jadi ada tonjolan 3 meter. Untuk ukuran kamar tentunya di sini ukurannya hampir sama ya dengan kamar pada umumnya. Kita buat sama saja, yaitu 300 kali 300 saja ya untuk kamar dengan ukuran kecil. Oke, ini kita marking lagi, kita gunakan tip measure toolnya untuk posisi tekuan nanti ya pada posisi depan ya. Sekitar 50 cm aja. Oke, 50 cm. Juga pada posisi sebelah kanan juga kita buatkan 50 cm seperti ini. Oke, baik. Oke, selanjutnya baru kita buatkan line di sini untuk membuat denah selanjutnya, yaitu denah kamar. Tuh, kita buatkan dulu posisi belakang ya. Ini akses keluarnya dari ruang tamu menuju ruang tengah ya. Sama lebarnya 1 meter. Baru setelah itu kita buatkan marking untuk ruang atau kamar ya. Nah, seperti ini posisinya nanti teman-teman, denahnya. Untuk kamar depan ya, ini kamar depannya seperti itu bentuknya. Oke. Jadi ada semacam tembok diagonalnya, itu kamar pada posisi depan. Nah, nanti tentunya dari kamar tuh ada akses semacam lorong ya, nanti kita buat. Nah, ini denah kamar posisi tengah. Sama ukurannya nanti ya, kita buat sama aja 300 kali 300 cm, cuman dia memang ngotak ya. Kita gunakan line, kita bikin kotak seperti ini. Oke, kita buat ukurannya sekarang untuk kita gunakan tip measure toolsnya. Oke, ini ya. Kita buatkan dulu untuk ukurannya ya, kita gunakan dimensinya. Posisi depan 50 cm ya untuk ukurannya, sedangkan pada posisi sisanya ini masih dalam satuan untuk kamar depan teman-teman ya. Kita buat aja misalkan 250 ya di sini pada posisi lebarnya, sehingga totalnya adalah tetap 300 cm untuk panjang dari ruangan ini. Sama ya dengan posisi kamar belakang juga 300 cm teman-teman. Oke, ini denah untuk kamar, 2 kamar sudah terbuat ya. Denah kamar depan dan kamar tengah ya. Oke, seperti ini kita buatkan dimensinya dulu. Untuk posisi kamar depan lebarnya ya, lebarnya adalah 300 meter, sama ya dengan lebar kamar depan tadi. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, ini denah yang sudah kita buat ya. Oke, di sini jadi sisa dari pembuatan untuk tape measure toolnya nanti kita buang terakhir aja teman-teman ya. Ini adalah untuk memarking memang, untuk memudahkan kita dalam buat gambar. Oke, selanjutnya di sini 1 meter tadi adalah akses pintu tadi ya. Akses pintu tadi kita buat 1 meter lebarnya. Selanjutnya di sini ada akses untuk pintu samping ini teman-teman ya. Pintu samping juga ada selain tembus ke pintu garasi tadi. Tadi adalah 200 meter kita buat untuk kamar mandi. Ya, tadi kamar mandi kita buat di dalam aja. Lebarnya 200 cm ya untuk kamar mandinya. Oke, ini adalah akses pintu samping ya. Selanjutnya di sini samping setelah pintu tentunya ada sebelah posisi belakang lagi adalah kamar mandi. Kamar mandi kita buatkan dengan ukuran 200 cm ya di sini. 200 cm, nanti posisi belakang kamar mandi kita sesuaikan, kita sejajarkan dengan kamar pada posisi tengah. Oke ya. Oh, atau kita agak maju sedikit aja. Jadi supaya tidak sama ya. Jadi kita akses pintu untuk kamar belakang nantinya kita buat seperti itu aja. Oke. Nah, ini 200 meter untuk lebarnya dari kamar mandi ini ya. Selanjutnya untuk kamar mandi kita buat kotak saja. Jadi 200 meter kali 200 meter di sini.
Jadi agak besar ya kamar mandinya. Oke. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita buatkan di sini untuk tambahan tembok atau dinding ya, sekitar 50 cm pada kamar belakang. Oke, kita gunakan line di sini untuk kamar belakangnya. Jadi kamar belakang ini lebarnya 350 ya. Selanjutnya untuk panjang juga kita bikin sama ya. Kita bikin sekitar 350 juga. Kita gunakan line untuk memarking. Jadi kita gunakan marking yang sudah kita buat tadi ya, menggunakan tape measure tools tadi. Jadi lebarnya kita buat lebih lebar di kamar belakang, yaitu 350 cm. Oke, seperti ini teman-teman. Oke ya, itu tampak sementara. Kalau saya buatkan arsiran warnanya ya, masih belum ada ruangan belakang gitu ya, kita buat ruang belakang nanti. Oke, nah ini kamar belakang teman-teman ya, kamar belakang sudah terbentuk situ. Oke, ini ada ruang tengah, ini kamar belakang. Ini kamar depan ya, jadi sudah terbentuk semuanya. Oke, kita rotate. Nah, ini dana sudah mulai terbentuk ya. Tinggal pada posisi sisa tembok belakang sebagai pada ruang untuk membatasi dengan ruang belakang dengan ruang tengah. Kita buatkan juga di sini ya. Jadi kita mundurkan sedikit sekitar 50 cm di ruang tengah supaya lebih lebar. Sehingga seperti ini ya. Jadi kita buat lainnya. Oke, nah ini akan terbentuk ruang belakangnya. Tentunya ruang belakang akan terlihat lebar teman-teman ya. Dan akses udara juga segar di sini. Nah, ini ruang belakang ya. Jadi akses pintunya bisa akses ruangan. Untuk pintunya dari pintu samping juga ada, pintu garasi juga ada. Ke depan juga ada pintu lebar sekali 4 meter ya, 3 meter maksud saya. Itu akan ruang tengah akan terasa segar sekali udaranya teman-teman.